keimanannya, dan yang meninggal menjadi catatan amal soleh, yang ditinggalkan menjadi kesabaran, dan kita niatkan menjadi doa sekaligus si Pak yang sakit, yang apa, dan Allah sembuhkan. Allah hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melanjutkan. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah paham bahwa kita tidak mungkin ada di dunia ini dengan sendirinya, maka kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk lemah. Nah, Allah yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, maka kita harus tunduk, patuh, taat dengan seluruh aturan yang Allah berikan. Tidak ada kata lain. Kita kalau dipanggil sami'na wa ata'na. Jadi seperti itu. Sebelumnya sudah selesai dari mana Al-Quran berasal, kan gitu, bahwa Al-Quran itu ada tuduhan dibuat oleh orang Arab atau dibuat oleh Nabi Muhammad, maka ditantang. Kita mengingatkan, kalau mereka mengatakan Al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad, maka bikinlah 10 surat. Diturunkan 1 surat, kan gitu. Diturunkan lagi surat Al-Baqarah. Apabila kalian ragu pada Al-Quran yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, bikin 1 surat min misli, kan. Tapi Allah kunci di surat Baqarah ayat 24-nya. Fa illam taf'alu, kata Allah, kalau kamu tidak mampu membuatnya, bahkan disambung dengan walan taf'alu, dan lam itu sekarang dan seterusnya, nggak akan mampu selama-lamanya, nggak mungkin. Maka berlindunglah kepada Allah dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dan juga kalau manusia dan jin berkumpul, nggak akan mampu membuatnya. Seperti itu. Maka siapa yang ingkar, siapa yang tidak mau tunduk patuh taat dengan aturan Allah, mengingkari kalamullah, innalladzina kafaru bi ayatin sawfa nuslihim. Siapa yang tadi itu, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, gitu, kelak kami akan, saufa itu seperti teh celup gitu, celupin hancur, saufa nuslihim. Gulaman najidat juluduhum, setiap kali kulit mereka hancur, hangus, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang lain supaya liyazukul azab. Auzubillahi min zalik. Itu pertemuan sebelumnya. Maka kita tidak ada keraguan sedikit pun, Al-Quran itu kalam. Maka kita harus tunduk, patuh, taat dengan aturan. Sebentar, ini kayaknya masalah. Ya. Baik, kita lanjut. Ini yang kemarin membuktikan sampai sidik jari kejadian kita, kan gitu, sampai Allah menceritakan surga, bagaimana neraka, bagaimana godaan setan, bagaimana tahapan menangkalnya, bagaimana kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Maka Al-Quran itu harus dibaca. Cukupkah dibaca? Tidak cukup. Harus dipelajari kandungannya. Setelah dipelajari, kita pahami, kita amalkan, dan kita syiarkan, kita sampaikan bahwa betapa indahnya hukum Allah apabila ditegakkan, maka menjadikan rahmatan lil alamin. Tetapi kalau tidak mau pakai, maka akan sengsara, akan susah. Maka orang yang bersama Al-Quran, menjadikan Quran itu sahabat, maka nanti Al-Quran itu akan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi'ah, memberi syafaat kepada pembaca. Seperti itu. Maka Al-Quran itu adalah peta kehidupan, jalan kehidupan. Ibarat kita mau kemana tuh, map, kan gitu. Belok kanan, belok kiri, kan gitu. Ini kerjakan, ini jangan dikerjakan, ini berbahaya, diikuti, kan seperti itu. Maka Al-Quran itu Allah mengingatkan, itu dibaca, dipahami, dan diamalkan. Quran ini dikatakan oleh Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Tidak hanya lurus, tapi lebih lurus. Selamat. Sebagaimana ini abang kami menyampaikan, Ustaz Hari Mukti menyampaikan
menyampaikan betapa kita itu kalau mau menggunakan petunjuk itu akan selamat seperti itu. Ini kok nggak jalan. Nah, ini beliau, kelewat. Nah, ini beliau mantan rocker. Ya, Ustadz Harimur. Jadi bagaimana para pemuda ini ngaji? Saya juga ngaji, Ustaz. Banyak nih anak muda sudah sampai 30 juz jadi imam sholat, berbalik menghadap ke saya. Saya udah 30 juz, guys. Seumur hidup saya sudah 38 kali menghatamkan Quran. Hebat, saya bilang. Tapi kok Quran nggak memuaskan saya? Ya iyalah, kalau cuma dibaca doang. Dibaca saja bagi orang yang apa, wah luar biasa. Tapi di hadapan Allah itu sunnah, menerapkannya wajib. Nah, kalau mengerjakan sunnah nggak pernah mengerjakan yang wajib, gelisah pasti. Tahajud terus, nggak pernah sholat subuh, pasti gelisah. Nah, mengamalkan Al-Quran itu wajib, gitu loh. Satu ayatnya itu. Dan ayat tentang riba, ayat tentang dakwah, ayat tentang jihad, ayat tentang berumah tangga. Amalkan, praktekin gitu. Kalau dibaca, bagus luar biasa. Tapi jangan seperti orang yang berzikir. Berzikir mulai hari mukti. Ada tulisan bagus sekali. Ke Jakarta naik pesawat terbang. Tiketnya 300.000. Nah, gitu kan? Zikir dia. Ke Jakarta naik pesawat terbang, tiketnya 300.000. Ya Allah, sampaikan ke Jakarta naik pesawat terbang. Sampaikan ke Jakarta. Pahami apa yang kamu baca tadi. Pelajari pesawat itu apa. Oh ini. Oh ada di anu. Kejar dia ke sana. Oh ini pesawat. Iya. Beli tiketnya. Kemudian dia naik. Bayar tiketnya, naik. Insya Allah sampai. Kenapa? Kamu paham yang kamu ucapkan, dan setelah paham kamu mengamalkan. Salah berzikir kayak gitu? Enggak. Bagus banget. Daripada ada kamu, ya mendingan berzikir. Cuma itu fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Tahu perkara yang wajib mana, yang mubah mana, yang makruh, yang sunnah, yang haram. Nah, mengamalkan Al-Quran itu wajib. Membacanya sunnah. Nah, untuk memahami Al-Quran ngaji, bukan ngaji dibaca begitu, mengkaji, kemudian paham. Sudah paham, amalkan. Karena kalau tidak, fawallul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kata Quran sendiri begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kata beliau begitu. Jangan sampai kita seperti orang yang berzikir model beliau tadi. Kan kita baca Quran, tapi nggak ngerti maknanya. Wa halal bai'a wa haramur riba. Baca sampai hatam 30 juz kan. Tetapi giliran butuh dana, butuh apa, dia minjem, dia ke bank kan begitu. Jangan cari keburukan orang lain. Wala tajassus. Jangan bergibah. Telah bercerai artis ini dengan ini, infotainment, gosip, digosok makin sip kan gitu. Jadi seperti itu. Atau Allah perintahkan kita menerapkan hukum-hukum Allah. Kalau ada yang berzina, yang belum menikah, maka dijilid, dicambuk. Gak mungkin bisa dikerjakan itu karena gak ada pemerintahan yang menerapkannya. Disuruh mengatur negara dengan aturan Allah, tetapi tidak pakai aturan itu. Karena apa? Karena yang dibaca nggak dipahami. Kayak tadi dia ngejak naik pesawat terbang gitu, tapi nggak dikerjain. Apa yang dibaca nggak dipahami, nggak mau diperjuangkan supaya Islam itu katanya dibaca dalam Al-Quran. Zalikal kitab, inilah kitab. La, tidak ada raiba, keraguan, fihi di dalamnya. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Dibaca,
Tetapi digunakan nggak Quran sebagai petunjuk hidup, aturan hidup? Enggak. Akhirnya sengsara kita diatur dengan aturan yang jauh dari aturan Allah. Maka kita tentu tahu dari mana kita berasal. Kemarin sudah kita bahas kan gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, baca. Berasal dari mana? Dari mani tapi sombong. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadikan membantah yang nyata. Quran surat An-Nahl ayat 4. Yang maunya juga Ustaz. Iya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dari sedetik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Quran surat Yasin ayat 7. Itu sudah real lah, kita sudah balik, kita sudah dewasa, kita sudah ihtilam ini. Sudah kita lihat juga proses penciptaan kita kemarin. Dari mani, sperma dan ovum bertemu, terbuahi. Terus kalau pengen anak laki-laki, anak pertama perempuan, terus anak kedua perempuan lagi, kita marah sama istri kita. Ingat nggak kemarin? Enggak. Karena apa yang menentukan itu? Sperma apabila dipancarkan kan gitu kan? Dia membawa kromosom. Laki-laki itu X sama Y kan gitu. Waktu ejakulasi terpecah jadi 2 kan gitu. Terus perempuan XX. Nah, kalau sperma laki-laki yang membuahinya yang Y ke X, jadilah laki-laki kan gitu dengan izin Allah. Kalau yang X temu yang X, jadilah perempuan. Sperma ini yang membuahi. Quran sudah menentang itu bahwa salah, dipersalahkan perempuan, malu punya anak perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup kan gitu. Quran sudah ngomong sebelum ilmu biologi ini, genetika ini diketemukan, hukum Mendel itu dan yang lain. Quran sudah ngomong, Quran sudah mendahului ilmu pengetahuan. Prosesnya membelah dari 1 jadi 2, 4 terus jadi segumpal darah, segumpal daging, dibungkus tulang, kan begitu. Jadi makhluk ya sudah dijelaskan dalam peraturan Al-Mu'min kan gitu. Dari itu kita jadinya kok setelah jadi begini Allah perintahkan ini haram, ini halal, nggak mau dipakai, menjadi pembantah yang nyata, penentang, masa bodoh. Hukum Allah, Quran ini nggak layak diterapkan di Indonesia, kan begitu. Maka tidak boleh ayat konstitusi di atas ayat suci. Beraninya begitu. Hukum buatan manusia di atas hukum Allah, masya Allah, nekat banget. Alhamdulillah kan gitu. Ya, percaya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Quran surat An-Nahl Surat 16 ayat 24 sampai 26. Iya. Jadi jangan sampai memang di Quran itu mengkisahkan kaum-kaum terdahulu. Tapi ini kisah kejadian nyata. Jangan kita anggap dongeng kosong. Harus diambil hikmahnya. Jangan ditiru kaum-kaum yang setelah diberikan kejayaan, kenikmatan, maka mereka tidak tunduk, patuh, taat, bahkan tidak menyembah Allah. Akhirnya tuh diazab oleh Allah, tertimpa rumah sampai kondisi fondasi. Nah ini yang kita kaji sekarang ini adalah kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang pernah sukses, tapi Allah hancurkan. Seharusnya menjadi pelajaran hidup bagi kita. Jangan mencontoh kaum-kaum yang telah jaya, mentang-mentang hebat, akhirnya membangkang pada zat yang bikin dia. Jangan. Seperti apa? Seperti ini. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud,
kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Piramida Mesir 2600 sebelum Masehi. Stonehenge Inggris 2000 sebelum Masehi. Angkor Wat Kamboja 1150 Masehi. Machu Picchu Peru 1470 Masehi. Yang Anda saksikan ini adalah warisan mengagumkan peradaban masa lalu. Sejarah dunia mencatat lahirnya berbagai peradaban besar yang berkuasa beberapa lama, lalu surut ketika akhir mereka telah tiba. Tingkat keahlian bangunan sebagian mereka sudah cukup membuat kita takjub di masa kini sekalipun. Namun peradaban ini yang mendekati, bahkan mungkin melebihi pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran dan arsitektur masa kini, sekarang tak lagi tersisa. Pengetahuan mereka, kekayaan melimpah yang mereka peroleh, istana dan kuil megah mereka kini tak berpenghuni dan menyisakan reruntuhan. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan, mereka lenyap dari muka bumi. Jadi umatnya Nabi Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, pada masa Nabi Nuh itulah orang mulai menyembah patung. Jadi orang-orang soleh mereka meninggal, terus ada setan membisiki mereka untuk membuat, akhirnya mereka terus juga sepertinya ini bisa memberikan keselamatan atau apa, maka menyembah, maka Nabi Nuh diutus sudah mengembalikan. Dakwahnya Nabi Nuh nggak main-main. Gitu, kalau ayatnya itu dakwahnya beliau sampaikan bahasa Quran itu 1000 tahun kurang 50. Bisa dipahami ya, bahasa Quran kan 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Jadi kalau Allah tuh berikan mukjizat kepada nabinya, ya para nabi itu sami'na wa ata'na. Maka beberapa yang mengikuti seruan Nabi Nuh itu orang-orang miskin, orang-orang biasa, yang sedangkan bangsawan mereka menyembah berhala dan yang lain mengledek, termasuk istrinya, termasuk anaknya kan. Maka Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk membuat bahtera di gunung. Kok bikin perahu di gunung? Kita nggak tahu, kalau perintahnya Allah lakukan aja. Nanti ada air bah, hujan. Coba kalau di tepi pantai, hancur lah kan gitu. Akhirnya air naik, baru kadang-kadang kita, oh ini perintah Allah tuh begini nih, ini gitu. Kayak Nabi Musa misalnya kejar-kejar Fir'aun di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun. Akal manusia gimana?
mati nih pasti. Iya. Dan Musa tenang, dibimbing Allah, suruh pukul, belah lautan, ikutin aja. Jadi ya banyak hal ini seperti itu. Nah kita lihat kaum-kaum yang lain. Nah ini cenderung tayangan film supaya apa? Supaya kita yakin gitu yang diberitakan Quran itu. Dan ini bukan dongeng, tidak bisa ditelusuri. Harusnya hikmah itu pelajaran berharga. Jangan kita ikuti orang-orang yang telah Allah hancurkan walaupun ke posisi mereka itu kayak tadi tuh. Ini coba, bagaimana ngangkat batu yang gede segede Alahim Gumbreng itu kan segede. Bagaimana ngangkat seperti itu? Luar biasa. Bangunan mereka, negeri-negeri mereka yang sampai saat itu belum ada, tapi kuatnya sampai sekarang itu bisa kita ketemui. Kita lihat berikutnya. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Piramida Mesir 2600 sebelum Masehi. Stonehenge Inggris 2000 sebelum Masehi. Tadi udah. Tadi kalian. Iya. Jadi ini bangunan-bangunan mereka. Ini negerinya kaum Ini batu Nabi. ya, Ustaz? Iya, ini bukit, ini batu gunung dipahat. Ini oleh umatnya Nabi Soleh. Ini jalannya ya? Di Arab Saudi, terdapat sebuah wilayah yang disebut Madain Saleh. Madain Saleh terletak sekitar 450 km dari kota Madinah. Sedangkan dari kota Mekah, jaraknya sekitar 900 km. Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr. Al-Hijr artinya tempat berbatu. Ya, lokasinya memang merupakan bukit yang berbatu. Sebutan Al-Hijr berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi. Hingga ketika seorang wisatawan dari Andalusia, sekarang Spanyol, nama Al-Hijr diganti menjadi Madain Saleh atau kota Saleh. Nama ini diambil dari Nabi Soleh alaihissalam. Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud. Mereka hidup antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam atau sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di Madain Saleh terdapat bukit-bukit hasil pahatan. Bukit-bukit hasil pahatan ini merupakan karya dari kaum Samud. Kaum Samud memang dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya. Mereka memahat gunung lalu dijadikan sebagai tempat tinggal. Kekuatan kaum Samud mendirikan istana yang dipahat dari bebatuan. Dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 74. Di dalam kitab suci Al-Quran, kaum Samud disebut sebagai contoh masyarakat yang mempunyai kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah di tengah kaum Samud. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 142 hingga 144. Akan tetapi kaum Samud keras kepala dan menolak ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana gempa bumi dan petir yang dahsyat.
Sikap sombong dan angkuh yang ditunjukkan oleh kaum Samud menyebabkan mereka ditimpa azab. Azab yang menimpa kaum Samud ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Al-Quran Surah Hud ayat 67 hingga 68. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum Samud binasa setelah tertimpa azab. Namun tersisa bangunan rumah pahatan yang hingga saat ini bisa kita saksikan di wilayah Madain Saleh. Dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hijr atau Madain Saleh. Kala itu, puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hijr, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Rasulullah SAW juga secara tegas melarang memasuki Madain Saleh kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai asap yang menimpa mereka juga menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi saat ini malah mempromosikan Madain Saleh sebagai destinasi wisata. Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus, fasilitas di kawasan itu juga mulai dilengkapi. Misalnya membangun penginapan di sekitar lokasi Madain Saleh untuk para wisatawan. Mengapa Arab Saudi bersikeras membangun Madain Saleh untuk dijadikan lokasi wisata? Pemerintah Arab Saudi berencana membangun Madain Saleh untuk tujuan wisata. Padahal jelas-jelas itu wilayah terlarang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Selain membangun Madain Saleh, pemerintah juga membangun kota Al-Ula, sebab kota berdekatan dengan Madain Saleh. Jarak antara Madain Saleh dan Al-Ula hanya 22 km. Tak tanggung-tanggung, biaya pembangunan dua wilayah ini menelan biaya yang cukup fantastis. Arab Saudi dikabarkan menggelontorkan uang senilai 15 miliar US dollar atau setara dengan 214 triliun rupiah. Pembangunan ditargetkan hingga tahun 2035. Pada pemerintahan Raja Salman juga telah menggelontorkan dana 2 miliar US dollar atau setara dengan 28 triliun rupiah. Dana tersebut sebagai pendanaan awal untuk mengembangkan kawasan Al-Ula. Putra Mahkota Muhammad bin Salman menyebut proyek pembangunan Madain Saleh dan Al-Ula sebagai Journey Through Time Master Plan. Proyek pengembangan itu bertujuan menciptakan 38.000 lapangan pekerjaan serta menarik 2 juta pengunjung per tahun. Tujuan dari pembangunan wilayah tersebut adalah untuk memperluas populasi daerah menjadi 130.000 jiwa. Maka diharapkan Madain Saleh dan Al-Ula menjadi destinasi wisata yang dapat menyumbang ekonomi kerajaan senilai 32 miliar US dollar atau 458 triliun rupiah. Kingdoms Institute yang merupakan pusat global Al-Ula untuk penelitian arkeologi dan konservasi sudah melakukan penggalian di situs tersebut. Tim peneliti telah menemukan lebih dari 1.000 mustatil. Mustatil dalam bahasa Arab berarti persegi panjang yang merupakan bangunan kuno berdinding batu besar. Penemuan mustatil menguatkan keyakinan bahwa Al-Ula dan Madain Saleh punya potensi landscape untuk tujuan wisata budaya menakjubkan. Hal inilah yang akan ditunjukkan pada dunia bahwa Arab Saudi mempunyai museum yang hidup. Proyek itu juga untuk mengatakan anggapan bahwa tidak selamanya pembangunan mengorbankan alam. CEO Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, Amar Al-Madani mengatakan, inilah yang membuat kami bersemangat untuk mengeluarkan kepada dunia model baru untuk pembangunan berkelanjutan yang menghormati budaya, warisan, dan penduduk negeri ini. Proyek tersebut juga akan mengembangkan infrastruktur transportasi rendah karbon. Amar Al-Madani juga mengatakan, kami memberi penduduk peluang ekonomi baru dan pengalaman unik bagi para pengunjung. Menyatukan semua ini secara terintegrasi sebenarnya merupakan tantangan. Pembangunan dua wilayah ini dengan tujuan dijadikan sebagai destinasi wisata terbuka memang secara serius ditangani pemerintah Arab Saudi. Daerah terlarang yang Rasulullah SAW
SAW sendiri enggan ke tempat itu akan menjadi destinasi wisata di masa yang akan datang. Semua itu dilakukan pemerintah Arab Saudi demi cuan. Sobat beriman, pemerintah Arab Saudi cukup nekat membangun wilayah yang terlarang. Padahal sangat jelas bahwa wilayah itu terlarang karena mendapat peninggalan kaum yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui kawasan tersebut terlarang, bahkan dijadikan destinasi wisata. Apakah kamu berminat berkunjung ke sana? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya Rasulullah saja melarang. Waktu perang Tabuk beliau bercepat, jangan sampai, bukan untuk dikunjungi, bukan, tapi menangis, jangan ditiru seperti itu. Nanti kalau kamu masuk ke situ takut Allah mengazabnya, malah dibangun. Auzubillah, harusnya diambil hikmahnya. Dulu itu tantangan kepada Nabi Soleh itu, kalau memang engkau Nabi, keluarkan unta, sebutin untanya ciri-ciri supaya nggak bisa, unta betina, hamil, dari batu itu. Dengan izin Allah dikeluarkan unta betina itu dari situ. Maka nanti generasi keberapa itu, nanti unta ini akan disembelih oleh anak yang ciri-cirinya kulitnya berwarna begini. Makanya para orang-orang soleh saat itu setiap punya anak kalau ada ciri-ciri seperti itu maka akan dibunuh. Tapi nggak ada. Jadi pernikahan orang terhormat sama orang terhormat, orang kaya, dari dua orang inilah melahirkan seseorang yang milik ciri-ciri itu. Maka kaumnya nggak ada yang berani. Setelah dia dewasa, dia nekat, dia memotong unta betina itu, membunuhnya. Nggak semua orang sih, sekitar 8 orang atau berapa gitu di dalam. Maka kalau pembesarnya, kalau pejabatnya melakukan kemaksiatan dan rakyatnya diam saja, berarti setuju kan begitu. Maka yang diam kena. Jadi hati-hati kalau kemaksiatan merajalela dan tidak kita amar ma'ruf nahi munkar, kita yang soleh kena. Karena kita acuh, kita nggak ada mau merubah, menegur aja enggak, kecuali negur. Seperti yang disampaikan oleh Jainuddin Amjad itu, waktu Gunung Galunggung meletus itu, ada satu pondok kata beliau, dan saya di situ kata beliau, almarhum Jainuddin Amjad, luar biasa. Pak Kiai, ini Galunggung meletus, ini bahaya nomor 1. Kenapa Pak Kiai nggak hijrah? Ada rekaman jejak itu, ceramah Jainuddin Amjad. Justru saya menganjurkan itu, hijrah dari maksiat kepada taat. Tayupan, joget sambil minum sambil zina kan begitu, itu luar biasa. Apa kata beliau almarhum itu? Karena yang ngomong kiai saya diam aja lah, kan kata MJ. Tapi dengan izin Allah di depan mata saya, lahar itu nggak nyentuh pesantren, dia coba belok subhanallah. Jadi kalau ulama itu betul-betul melakukan dakwah begitu, Allah akan lindungi. Sebagaimana kejadian tsunami di Banten, masih ingat nggak? Yang ada konser di pinggir pantai. Iya. Coba secara logika tetap di pantai, air Mbak, harusnya kena semua kan gitu. Ini kena. Di sini ada satu rumah tahfiz, sini hancur, sini hancur, sini hancur. Ini enggak, tepi pantai. Dia bangun pagi-pagi, dia heran, ada apa ya hancur? Rumah tahfiz. Dia Allah lindungi karena dia orang soleh mengaji dalam Al-Quran. Coba secara logika hancur harusnya kan, semuanya hancur. Ini enggak kena. Ini ingin membuktikan bahwa seperti itulah mereka tidak bermaksiat kan begitu. Nah, kalau Sayyidina Ali mengatakan kalau perzinahan, riba sudah merajalela, maka negeri itu sudah menghalalkan, azab Allah kena. Maka harusnya belajar dari tadi itu, kisah-kisah tadi. Bahkan negeri itu dilarang dulu tahun berapa itu ya, ditutup sama kerajaan Arab Saudi. Terus pas tahun berapa itu dibuka Madinah Saleh, 400 km sebelah utara Madinah untuk objek wisata. Kan gitu. Sekarang bukannya itu, malah dulu minum-minuman keras, perjudian dibolehkan kan gitu. Perempuan boleh melepas kerudungnya. Ya Allah, sekarang kemarin pesta Halloween di makin tahun sebulan dari. Ya, kini Arab Saudi menggelar festival Halloween pada pekan lalu. Padahal pemerintahan kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan semacam itu. Arab Saudi di bawah Pangeran Muhammad bin Salman berubah drastis.
dahulu mereka melarang keras perayaan Halloween. Kini warga bisa merayakan Halloween dengan bebas. Perayaan Halloween pekan lalu itu dijuluki Scary Weekend yang digelar di Boulevard Riyadh. Orang-orang berdatangan ke pesta itu dengan mengenakan berbagai kostum ciri khas Halloween. Menurut media setempat, festival Halloween ini digelar sebagai bagian dari Riyadh Season yang berlangsung di ibu kota. Scary Weekend adalah acara bertema kostum kedua yang diadakan di kota Riyadh. Pesta itu berlangsung pertengahan Maret lalu di kota Riyadh yang digambarkan sebagai pesta kostum terbesar di Arab Saudi. Agar tidak terlihat seperti acara memperingati Halloween, pemerintah Arab Saudi menggelar pesta topeng itu sebelum perayaan Halloween yang dirayakan setiap 31 Oktober. Perayaan Halloween ini pun memicu berbagai kritik dari umat muslim dunia yang memandang Saudi sebagai pusat ajaran Islam. Sedangkan Islam dikenal tidak merayakan perayaan Halloween yang dipandang sebagai budaya dari negara barat. Selain itu, sebagian netizen mengkritik keras pemerintah Saudi karena dinilai standar ganda. Sebab pemerintahan Raja Salman itu mengizinkan perayaan Halloween namun melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Sejak Pangeran Mohammed bin Salman diangkat sebagai putra mahkota, negara tersebut terus melakukan berbagai dobrakan ke arah lebih moderat. Setelah melonggarkan larangan bagi kaum perempuan, negara yang semula sangat konservatif itu pun mulai mengizinkan gelaran konser, bioskop, penyatuan wanita dan laki-laki dalam kerumunan, hingga mengizinkan penjualan alkohol di tempat-tempat tertentu. Sejumlah pihak meyakini berbagai aturan baru yang lebih luas ini diterapkan di Saudi sebagai upaya untuk menggenjot sektor pariwisata sebagai alternatif pendapatan negara di luar sektor perminyakan. Ini Arab Saudi ya? Nah, ini bangsa yang lain. Nah, ini. Iya. Kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Wilayah Anatolia, dataran Mesopotamia, semenanjung Arabia, dan benua Afrika telah menjadi saksi lahirnya beragam peradaban besar sejak dahulu kala. Sepanjang sejarah, Allah mengutus para rasul untuk menyeru mereka mengikuti jalannya. Kaum yang mengingkari para utusan tersebut, yang mencoba membunuh dan mengusir mereka, semuanya telah dihancurkan. Salah satu peradaban ini ditemukan dalam wilayah batas negara Israel saat ini. Penduduk yang menetap di pesisir Laut Mati ini adalah kaum Lut. Al-Quran mengabarkan bahwa hubungan kelamin sesama jenis sedemikian merajalela di kalangan mereka hingga belum pernah dijumpai hal serupa sebelumnya. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Ketika Nabi Lut menyuruh mereka meninggalkan perilaku maksiat dan menyampaikan perintah Allah, mereka ingkar dan menolaknya sebagai seorang nabi dan melanjutkan perilaku menyimpang mereka. Sebagai balasannya, mereka dihancurkan dengan bencana mengenaskan.
Mari kita lihat bukti arkeologis dari kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran tersebut yang baru-baru ini diketemukan. Ketika membaca Perjanjian Lama, kitab suci umat Nasrani dan Yahudi, akan kita ketahui bahwa hal ini dilukiskan dengan istilah yang sama sebagaimana dalam Al-Quran. Menurut Perjanjian Lama, tempat tinggal kaum berperilaku menyimpang ini adalah kota Sodom. Temuan arkeologis hasil penggalian mengungkap kota tersebut dibangun dekat Laut Mati di sepanjang perbatasan Israel dan Yordania. Para arkeolog yang bekerja di wilayah tersebut menemukan bukti telah terjadinya bencana mengerikan. Kerusakan parah pada rangka manusia yang berhasil digali menandakan telah terjadinya gempa bumi dahsyat. Al-Quran meriwayatkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Lut dan memperingatkan hal ini di malam sebelum terjadinya bencana. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Ungkapan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dalam segala kemungkinannya bermakna daerah tersebut hancur oleh gempa bumi dahsyat. Menurut siaran BBC berjudul "Ilmuwan mengungkap tamatnya riwayat kota Sodom", geolog asal Inggris Graham Harris termasuk ilmuwan yang menemukan bukti meyakinkan tentang hal ini. Menurutnya, Sodom dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Zat hitam lengket ini di masa lalu digunakan sebagai pelapis tahan air pada perahu dan perekat bebatuan pada bangunan. Daerah pemukiman yang tepat di pesisir Laut Mati ini juga terdiri di atas dataran yang sangat labil. Ini adalah titik bertemunya dua lempengan tektonik yang bergerak berlawanan arah. Ini adalah zona gempa bumi. Lapisan lahar dan batu basal yang ditemukan selama penggalian adalah bukti terkuat telah terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi di sini. Peristiwa yang digambarkan Al-Quran dengan kalimat, "Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi," besar kemungkinannya sebagai letusan gunung berapi. Peristiwa tersebut dilukiskan oleh ayat yang sama dalam kalimat, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah." Sangat mungkin merujuk pada pecahan dan penghancuran akibat gempa bumi. Di bawah pesisir Laut Mati terdapat sejumlah besar timbunan kantung-kantung gas metana mudah terbakar. Gempa bumi pastilah telah mengguncangnya dan menjadikannya terbakar. Permukaan tanah lalu berubah menjadi pasir hanyut dan longsor besar menenggelamkan kota tersebut ke dalam air.
Serangkaian percobaan ilmiah di Universitas Cambridge membenarkan teori ini. Para ilmuwan membangun tiruan tempat berdiamnya kaum Lut di laboratorium dan mengguncangnya dengan gempa buatan. Sesuai perkiraan, dataran ini terbenam dan miniatur rumah tergelincir masuk dan terkubur di dalamnya. Penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah ini mengungkap satu kenyataan penting. Kaum Lut yang disebutkan Al-Quran memang pernah hidup di masa lalu dan diazab akibat penyimpangannya dengan bencana kiriman Allah. Semua bukti terjadinya bencana itu kini telah terungkap dan sesuai benar dengan pemaparan Al-Quran. Sekali lagi, terbukti bahwa Al-Quran memang firman Allah. Begitulah letusan dahsyat membinasakan mereka saat fajar tiba. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Jangan ngelakuin amalan kaum Lut. Dia mengundang, jangan berani begitu. Betul, Pak. Dan Allah tuh tidak akan mungkin mengazab satu kaum sebelum diutus orang yang menyelamatkan mereka. Belum Nabi memberikan peringatan, tapi Nabi itu didustakan. Yang soleh-soleh saja yang ikut, termasuk istrinya tuh informan. Masih tahu bahwa di rumahnya tuh ada laki-laki ganteng. Itu 2 malaikat. Malaikat ini sebelum ke situ mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim, memberikan berita gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya putra dari Siti Sarah. Sarah itu kan mandul, sudah tua, istri pertama. Mana mungkin saya kan gitu, dia luar biasa. Kamu mau kemana wahai utusan? Aku diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum yang durjana kayak tadi. Ada mufasir yang menjelaskan 2 malaikat itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Coba luar biasa dibalik gitu. Kita ingin lihat berapa sih kedalaman laut mati itu. Kalau saya itu kalau berenang itu saya tuh gaya batu, pluk, nggak bisa berenang, pluk gitu. Kalau di laut mati itu ngambang. Bukit Sodom, Allah balik. Bukit kan tinggi, harusnya di atas permukaan laut. Jadi sejauh mana sih? Kita lihat ini. Nah, negeri kaum Sodom itu dia itu ada laut mati. Nah ini tuh 395 di bawah permukaan laut. Kalau kita nih DPL di atas permukaan laut mati itu 395 di bawah permukaan laut. Ini laut ini. Allah balik bukit. Maka jangan main-main, jangan nekat, jangan luar biasa. Titik paling rendah di muka bumi. Iya. Aldenar Art bahasa Qur'annya itu kan nanti kaum pasukan Romawi itu akan dimenangkan di titik terendah di permukaan bumi. Itu suratnya begitu.
lawan Persia. Tadi sebenarnya kalah sebelumnya. Kata Allah, maka kaum musyrikin itu kan karena tidak menyembah Allah, sedangkan Romawi itu kan Nasrani. Maka para sahabat nanya, ini kalau lawan Romawi lawan Persia, mana yang menang? Kan begitu. Karena umat Islam itu tentu mendukung Romawi karena menyembah Allah kan gitu. Kalau pagan, kalau yang musyrikin Persia menyembah api kan gitu. Ternyata eskalasi politik itu ternyata saat itu Persia menang. Kekuasaan Romawi itu diambil. Tapi kata Quran surat Ar-Rum, surat Rum, bahwa Romawi akan menang dalam waktu dekat. Posisinya di Al-Darnar'at, titik bumi yang paling rendah itu. Pertemuan Palestina, Syria, Palestina dan Yordan, titik terendah di permukaan bumi itu min 395 di bawah permukaan laut. Kalau kita sekarang ini DPL, di atas permukaan laut. Jadi seperti itu. Jadi jangan nyontoh, jangan ngikuti kaum seperti itu. Ambil hikmahnya kan gitu. Itu kota Sodom. Sekarang di Yunani, di Itali, Pompei. Ini laki-laki sama laki perempuan seperti itu. Pompei hancur nih dengan letusan gunung Vesuvius seperti ini. Berarti itu mayat ya, bukan patung ya? Mayat itu jadi batu. Nah ini Pompei. Pukul makanannya awet kan ya. Kalau Pompei zaman bukan Nabi ya? Ini Itali. Gunung Vesuvius adalah lambang negeri Italia, khususnya kota Naples. Gunung berapi ini juga dikenal sebagai Gunung Kemalangan. Ada alasan tepat mengapa dinamakan demikian. Sebuah kota yang dibangun di lerengnya bernasib serupa dengan kota Sodom. Kota yang dihancurkan karena pembangkangannya terhadap Allah dan perilaku menyimpang penduduknya ini bernama Pompei. Pemandangan ini melukiskan jalanan yang kala itu paling ramai di Pompei. Inilah kota tujuan wisata bagi masyarakat kelas atas Kekaisaran Romawi dan menjadi lambang kemakmuran. Gaya arsitektur rumah-rumahnya sungguh memukau. Penduduk Pompei sangatlah makmur. Bukannya bersyukur kepada Allah atas kemakmuran itu, mereka malah menjadi bangsa berperilaku menyimpang yang berkubang dalam kemaksiatan, dan kota itu menjadi pusat kezaliman. Pompei sangat tersohor karena dua hal. Yang pertama adalah pertarungan gladiator di arena raksasa hanya untuk menghibur kaum kaya. Pertunjukan biadab ini hanya memiliki satu aturan, bertarung hingga mati. Arena bertarung terbesar kedua di Imperium Romawi setelah Kolosium di Roma adalah di Pompei. Gladiator ya. Di tahun-tahun awal sejarah agama Kristen, arena itu menjadi saksi kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Kekejaman yang sulit dipercaya ini menjadi hiburan terlaris bagi warga Pompei yang hati nuraninya telah redup dan mati. Ciri menonjol kedua Pompei adalah penerapan sistem perbudakan paling tidak manusiawi yang merajalela di seantero Kekaisaran Romawi. Budak yang membangkang perintah hanya akan bernasib satu. Mereka diperlakukan sebagai barang tak berharga yang dapat dibeli dengan uang. Kezaliman sesungguhnya kaum bangsawan Pompei terhadap budak adalah sesuatu yang lain,
yakni memaksa mereka melacur. Perilaku laknat homoseksual di antara mereka sendiri berakhir pada pemerkosaan budak-budak di bawah umur. Singkatnya, kekayaan mereka malah merusak akhlak warga Pompei dan menggiring mereka ke lembah kenistaan dan kemaksiatan. Mereka tak pernah mengira apa yang bakal terjadi. Bencananya sungguh dahsyat, hingga bak mandi marmer besar di salah satu pemandian ini membentur sangat keras dinding di depannya, hingga menimbulkan bekas benturan yang besar dan dalam. Dalam sekejap, lahar Vesuvius menghapus Pompei dari muka bumi. Bencana ini terpendam dalam tanah hingga 2000 tahun kemudian. Pada seperempat pertama abad ke-20, para arkeolog mulai menggali sisa reruntuhannya dari bawah bertonton batuan vulkanis. Apa yang mereka temukan adalah sejarah berusia 2000 tahun yang benar-benar terawetkan. Bencana ini menimpa Pompei sangat tiba-tiba, hingga semuanya tetap dalam keadaan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Seolah perjalanan waktu telah terhenti. Meskipun letusan Vesuvius sangat mengerikan, tak seorang pun melarikan diri, tapi mereka membatu di tempat mereka berada. Muka, bahkan gigi dari sejumlah tubuh ini masih utuh sama sekali. Hampir semua wajah mereka menampakkan mimik keterkejutan dan ketakutan. Sebuah keluarga yang sedang makan bersama membatu seketika itu juga. Bahkan makanan di atas meja ikut terawetkan. Yang paling luar biasa dari peristiwa ini adalah bagaimana ribuan orang menunggu ajal datang dan menjemput mereka tanpa mereka menyaksikan dan mendengar apapun. Dahsyatnya malapetaka menunjukkan penghancuran Pompei sangat menyerupai penghancuran yang dijelaskan Al-Quran. Ketika peristiwa semacam ini dilukiskan Al-Quran, dikisahkan bahwa orang-orang selalu ditimpa bencana dalam sekejap di tempat mereka berada. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras membuntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Harusnya sudah begitu tuh, lihat patung mereka membeku, mereka nggak tahu ajal menjemput tiba-tiba. Jangan nantang hukum Allah, jangan berani LGBT segala kan gitu. Apabila negeri dimusnahkan, datang azab kan begitu. Nah ini luar biasa. Sedangkan orang beriman ngomongnya begini. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Allah turunkan, diturunkan oleh Tuhanmu. Mereka menjawab, Allah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Kampung akhirat itu apa tuh? Surga sebaik-baiknya, yaitu surga Aden.
yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu luar biasa. Mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki, mau apapun ada. Dengan demikianlah Tuhan Allah memberi balasan kepada yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan dia beriman, bukan kayak tadi menentang aturan Allah, kaget tiba-tiba. Auzubillahi min dzalik. Nah, banyak yang merusak Islam. Awas. Tuh lihat, musibah datang, akibat maksiat tuh kata Sayyidina Ali tuh. Tidaklah musibah itu tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidak bisa musibah tersebut hilang melainkan taubat, sadar, kembali kepada Allah. Jangan menantang aturan Allah. Auzubillahi min dzalik. Jika jinah tuh, kan ini hadis Rasul. Apabila zina dan riba merajalela satu negeri, penduduknya, maka berarti penduduk negeri telah mengizinkan turunnya azab Allah. Kayak tadi tuh. Sebenarnya ada kaum yang lain juga begitu. Kaumnya Nabi Soleh, kaum Nabi Nuh, Hud, kaum Nabi Hud juga begitu juga. Kota Iram seperti itu. Mana azab? Ternyata badai pasir diuruk-uruk begitu. Iram zatil imad kan gitu, kota Iram. Jadi seperti itu. Ini subhanallah, Ustaz Arifin Ilham mengingatkan saat itu pas dulu sering ada gempa seperti ini. Apa kata beliau? Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami amanahkan kekuasaan, kekayaan kepada para pemimpin mereka, pemimpin negeri itu. Tapi ternyata mereka mengkhianati Allah, mereka mengkhianati kami, maka fahaqqa alaihil qaul, terjadilah seperti kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Pada malam termira kami datangkan bencana demi bencana. Dengarkan dengan iman. Sekarang bencana terjadi bukan lagi teguran, bukan lagi tempelengan, sudah tamparan yang sangat hebat. At-Taubah 126. Tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan? Kami datangkan musibah hebat sekali, kemudian 2 kali dalam 1 tahun. Tapi mereka tetap tidak mau mengambil pelajaran dan tidak pernah mau bertaubat. Ini teguran, ini peringatan, ini ujian bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena kita munafik. Kita senang ibadah tapi berzina dibiarkan. Kita berangkat haji tapi korupsi terus dilakukan. Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di musola, Allahu Akbar di sajadah, tapi di kantor, di hotel, di lapangan, nafsu akbar. Kelakuan kita munafik ini yang mengundang bala bencana dari Allah Jalla Jalaluh. Dengarkan dengan iman. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, krisis demi krisis terjadi karena kelakuan dosa keterlaluanmu kepada Allah. Langit bumi punya Allah, hati keadaan semua punya Allah. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Orang yang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Teguran ini sudah hebat, ayah, wahai wakil rakyat. Teguran ini sudah hebat. Selamatkan negeri ini. Allahu Akbar. Jangan pesimis, jangan sinis, ikhwah. Jangan frustasi keadaan negeri ini. Negeri ini masih ada, ikhwah, kita masih hidup. Berarti Allah masih beri harapan untuk memperbaiki keadaan negeri yang kita cintai. Mengingatkan dulu sering gempa. Jadi beliau menyampaikan itu. Jadi teguran, harus mikir gitu. Kembalilah kepada Allah, kembali dengan aturan Allah, tunduk patuh taat dengan aturan Allah. Nih, Habib Rizik mengingatkan jangan sampai
ayat konstitusi di atas ayat suci di atas ayat konstitusi. Ini panjang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya, khususnya dan segenap ikhwan al-ahibba'i rahimakumullah, bahwa Allah telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Apaan? Pencet. Nah. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya, khususnya dan segenap ikhwan al-ahibba'i rahimakumullah, bahwa Allah telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Jadi telah jauh-jauh hari semenjak Al-Qur'an itu diturunkan, Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya pendengaran, pandangan mata, dan jiwa kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kenapa telah akan dimintai pertanggungjawaban? Sebab apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan sangat berpengaruh kepada jiwa kita, dan itu akan sangat berpengaruh kepada pembentukan kepribadian kita. Itulah sebabnya dari jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan kita untuk berhati-hati menjaga pendengaran dan menjaga penglihatan kita, karena memang pendengaran dan penglihatan punya pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita semua, ya ikhwan. Kita bisa lihat di zaman yang serba maju dalam bidang teknologi informasi saat ini, bagaimana yang didengar dan dilihat oleh generasi muda kita melalui berbagai macam media cetak maupun elektronik, itu sudah betul-betul sangat mempengaruhi perilaku mereka. Cuma sayangnya banyak pengambil kebijakan atau pemegang kewenangan di kita punya negeri masih tidak peduli dan tidak punya perhatian secara khusus di dalam persoalan tersebut. Sudah ada. Saya kasih contoh bagaimana negeri ini sering gagal paham di dalam memahami suatu persoalan. Atau kadang-kadang ada kelompok-kelompok memang yang sengaja melakukan distorsi pemahaman untuk kepentingan kelompoknya. Saya berikan contoh. Begitu di Jakarta terjadi penembakan, peredakan pos polisi yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan mengatasnamakan Islam. Nah, tiba-tiba ada kelompok yang mencoba untuk memanfaatkan peristiwa tersebut untuk memojokkan umat Islam dan gerakan Islam. Di mana serta-merta begitu peristiwa tersebut terjadi, mereka secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta agar direvisi undang-undang terorisme. Lalu apa yang mereka usulkan? Yang mereka usulkan adalah agar dimasukkan satu pasal baru dalam undang-undang tersebut terkait larangan ceramah provokatif. Loh, apa kaitannya dengan peristiwa Saina? Menurut pemahaman mereka, munculnya kelompok-kelompok anak-anak muda yang membom, yang membunuh polisi, yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, ini akibat pengaruh dari ceramah-ceramah provokatif para dai, para juru dakwah. Tidak sampai situ, usulan kedua mereka,
mereka minta kepada pemerintah secara resmi supaya dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia mulai dari SD, SMP, dan SMA termasuk di dalamnya ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah agar dihapuskan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang membicarakan tentang jihad fisabilillah. Jadi peristiwa tersebut dijadikan kesempatan oleh mereka, saudara, untuk menyalahkan ceramah para dai dan untuk menyalahkan ayat-ayat dan hadis-hadis jihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu di sini saudara, apa kaitan dengan awal yang tadi saya sampaikan? Saudara, yang saya sesalkan adalah ternyata usulan mereka itu gayung bersambut dengan pemerintah. Karena Presiden secara resmi telah menyampaikan kepada DPR usulan daripada revisi Undang-Undang Terorisme yang salah satu persoalannya adalah larangan ceramah provokatif. Sementara sampai hari ini kita sendiri tidak jelas apa definisi provokatif, apa batasannya, apa parameternya. Nah, ini kalau tidak diperjelas dari sekarang, jangan-jangan besok para ustadz, para dai kalau menyampaikan sesuatu yang hak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian pemerintah tidak suka, itu bisa dinilai sebagai ceramah yang provokatif. Sehingga mereka punya payung hukum menghentikan ceramah tersebut untuk membubarkan acara majelis atau tablignya, sekaligus untuk menangkap daripada pembicaranya, saudara. Nah, karena itu ini hal yang perlu kita waspadai. Nah, kami sudah sampaikan penolakan terhadap usulan tersebut, walaupun Presiden sudah secara resmi menyampaikan usulan tersebut kepada DPR RI, kami tolak karena istilah provokatif tadi bias, mengambang. Nah, nanti bisa menjadi pasal karet, nanti bisa dijadikan sebagai landasan untuk kesewenang-wenangan mereka yang punya kewenangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu ya kawan, yuk sekarang kita jujur. Mari kita lihat bersama sebetulnya apa dan bagaimana bisa muncul tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan pembunuhan terhadap pejabat negara yang dilakukan oleh generasi muda kita. Ada apa gerangan di negeri ini, saudara? Apa betul karena ceramah provokatif? Apa betul karena majelis taklim? Apa betul karena tabligh akbar? Apa betul karena pondok-pondok pesantren? Apa betul karena madrasah diniyah? Terlalu gegabah kalau kemudian ada oknum-oknum di pemerintahan yang mengaminkan apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam tersebut, saudara. Nah, maka itu tadi di awal ceramah ini, pelajaran ini, saya sampaikan ayat Al-Quran yang bicara tentang pendengaran dan penglihatan. Ada apa gerangan? Yuk mari kita lihat, saudara. Sejak tahun 1998 kita masuk ke era keterbukaan informasi. Saking terbukanya, maka perizinan untuk pembukaan televisi baru di negeri ini, saudara, luar biasa. Betul-betul dipermudah. Sehingga saat ini di Indonesia ada puluhan channel televisi. Baik itu televisi nasional yang diambil daripada antena biasa, saudara, maupun itu televisi parabola atau televisi digital atau televisi streaming dan lain sebagainya. Bahkan jumlah televisi yang saat ini ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada televisi yang ada di Amerika yang dikenal sebagai negara paling bebas sekalipun, ya kawan. Luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan demokrasi dan kebebasan, akhirnya televisi tersebut banyak menyajikan berbagai macam penyajian, penayangan yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang ketimuran. Nah, kita lihat satu,
Bagaimana televisi menyajikan film-film baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menampilkan anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, saudara. Anak yang melotot kepada ibunya, anak yang membentak bapaknya, anak yang mengusir orang tuanya dari rumahnya, saudara. Sampai kepada anak yang membunuh orang tuanya. Itu ditayangkan di banyak televisi. Itu menjadi konsumsi harian generasi muda kita, ya ikhwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua punya pengaruh. Apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak-anak kita melalui penayangan televisi tersebut, itu punya pengaruh dahsyat kepada generasi muda kita. Makanya sekarang coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak anak-anak muda kita kurang ajar sama ibunya, kurang ajar dengan bapaknya, kurang ajar kepada orang tuanya. Yang dulu-dulu di zaman kita masih muda, masih kecil, nggak ketemu tuh kurang ajar macam itu kepada orang tua. Ya, semua akibat televisi. Nah, di sini mestinya pemerintah melek buka mata para pengambil kebijakan. Dari yang membuat anak-anak muda Indonesia kurang ajar kepada orang tua, bukan kiai, bukan haib, bukan masaih, bukan para ustaz, bukan para juru dakwah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan madrasah dan bukan pesantren. Yang merusak generasi muda kita adalah televisi. Nah, ini mereka mesti buka matanya, sudah. Jangan seenaknya, yaitu mengarahkan daripada tudingannya kepada para kiai dan para juru dakwah. Yang kedua, mari kita lihat lagi bagaimana di acara televisi kita ditampilkan acara film, drama, musik, saudara, yang menampilkan aurat diumbar, pusar diumbar, paha wanita diumbar, kehidupan free sex, kehidupan seks bebas. Nggak sampai di situ, bahkan ditayangkan di televisi kita bagaimana kehidupan perempuan serumah dengan laki-laki tanpa nikah. Nggak sampai di situ, bahkan artis-artis yang sudah nyata-nyata sudah melakukan perbuatan tidak senonoh, merekam adegan-adegan tidak benarnya, saudara, sudah menjadi opini umum, saudara, diadili, di penjara. Tapi begitu keluar dari penjara dijadikan pahlawan oleh televisi. Disediakan aneka ragam acara untuk dia menjadi presenternya, untuk menjadi daripada pembawa acaranya. Sepertinya apa yang dilakukannya dari kebijakan moral nggak ada masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bukan nggak berpengaruh ke masyarakat kita. Lihat anak-anak gadis kita sekarang yang pamer paha, yang pamer tiap, yang pamer auratnya, yang pamer pusarnya, saudara. Bagaimana mereka meniru goyang ngebornya, goyang ngecornya, segala macam goyang-goyang erotis, saudara. Fakta. Dan berapa banyak anak-anak gadis kita saat ini, saudara, yang bunting sebelum nikah. Dan berapa banyak saat ini, saudara, dari jajak pendapat di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, yaitu siswi-siswi sekolah yang sudah tidak perawan padahal mereka masih berstatus sebagai pelajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan mereka free sex? Siapa yang mengajarkan mereka untuk bunting sebelum nikah? Siapa yang mengajarkan mereka untuk umbar aurat? Bukan kiai, bukan ustaz, bukan habaib, bukan masaih, bukan pesantren, bukan madrasah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar. Semua yang mengajarkannya adalah televisi, saudara. Real diajarkan oleh televisi, saudara. Jangan lupa apa yang dilihat, apa yang didengar, saudara, itu pengaruhnya besar di dalam bentuk karakter daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya Allah sudah ingatkan dari 15 abad yang lalu sudah ada Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pendengaran, ini pandangan, saudara, ini jiwa kita, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, saudara. Kenapa mata diminta pertanggungjawaban? Karena kalau kita melihat yang baik, saudara, itu akan punya pengaruh yang baik kepada jiwa kita. Kalau kita melihat yang jelek, itu akan punya pengaruh yang buruk kepada jiwa kita. Kenapa pendengaran diminta pertanggungjawabannya? Karena kita mendengar yang baik, itu akan punya taksir, akan punya pengaruh yang luar biasa untuk jiwa kita. Dan manakala kita mendengar yang buruk, saudara, itu juga bisa punya pengaruh untuk merusak jiwa kita, saudara. Makanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Hati-hati, pendengaran, pandangan mata, saudara,
itu bisa merusak jiwa atau sebaliknya untuk membangun jiwa, saudara. Nah, maka itu di sini sekali lagi kalau kita bicara media, ini berkaitan dengan pendengaran masyarakat, dan ini berkaitan dengan penglihatan masyarakat, dan ini berkaitan dengan psikologis masyarakat, kejiwaannya. Dan ini tiga yang akan ditanyakan nanti oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Pendengaran, penglihatan, dan jiwanya, saudara, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ. Oh, di televisi saudara ditayangkan kelompok anak-anak muda yang bangga dengan geng-geng motor yang ngetrek, kebut-kebutan saudara kesana kemari, punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Berapa banyak generasi muda kita saat ini dari Sabang sampai Merauke membentuk geng-geng motor, ngetrek saudara di jalan-jalan umum, bahkan mengorbankan jiwa saudara hampir tiap hari. Ini siapa yang mengajarkan anak-anak muda kita untuk ngetrek, untuk menjadi geng motor, untuk mengganggu ketertiban masyarakat? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan dai, bukan masyaikh, bukan habaib, bukan para guru, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan. Itu yang mengajarkan televisi, saudara. Kemudian kita lihat lagi di televisi, saudara, berbagai macam gaya hidup, dari mulai cara berpakaian, cara berjalan, cara bersikap, saudara, semua ditayangkan oleh televisi, diajarkan kepada masyarakat kita. Apalagi kalau yang nonton anak-anak kecil, saudara, yang masih kosong ilmu agamanya, yang masih muda dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, saudara. Jiwa mereka dirusak. Sekarang kita lihat di televisi, saudara, apa-apa yang diharamkan oleh Islam, justru di televisi itu dijadikan sebagai gaya hidup, saudara. Kita lihat bagaimana televisi dengan bangga menampilkan artis-artis, saudara, dengan tatonya, saudara. Tato di muka, tato di tangan, tato di kaki, ditiru oleh anak-anak muda kita. Nggak peduli itu anak muda apakah laki-laki maupun perempuan, saudara. Tatonya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, sampai anak lelaki yang pakai anting ikut niru, saudara. Dan sekarang pertanyaan kita, siapa itu yang membentuk anak-anak muda kita model begitu, saudara? Siapa yang mengajarkan mereka untuk mentato diri, untuk merusak diri, untuk berpakaian dengan gaya-gaya yang tidak islami? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pesantren, bukan habaib, bukan masyaikh, bukan dai, bukan juru dakwah, saudara. Yang merusak itu semua adalah televisi yang mereka dengar dan mereka lihat setiap hari, saudara. Bahkan acara televisi kita banyak yang 24 jam non-stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita buka mata dong. Buka mata, jangan cari kambing hitam. Begitu ada kejadian yang disalahkan kiai, yang disalahkan ulama, yang disalahkan masyaikh, yang disalahkan tabligh. Buka mata mereka, saudara. Apa yang terjadi di sekitar kita saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan buktinya, saudara. Sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita alami, saudara. Kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Maaf, ini sekarang ini di televisi, saudara, bencong laku. Bencong laku, saudara. Fakta. Bencong jadi presenter, jadi pembawa acara, saudara, laku. Sampai-sampai ada artis-artis yang dia bukan bencong, dia laki, tapi karena takut nggak laku, di bencong-bencong. Fakta, saudara. Wadah gede seterap hampir di TV, saudara. Ada apa, saudara? Ada apa di negeri ini, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu punya pengaruh dengan masyarakat, saudara. Sampai anak-anak banyak meniru tingkah laku para bencong. Saudara, dia tiru karena dia menganggap itu gaya artis, itu gaya selebritis, itu gaya orang top. Dia tiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan la'anallah al-mustabihina minar rijali bin nisa wal mustabihati minan nisa'i bin rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Enggak sampai di situ. LGBT saat ini, saudara, sengaja dikembar-gemborkan, saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang profesor, doktor, ahli neurologi, saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa.
tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Nggak sampai di situ, ada profesor, doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, saudara, sekaligus anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, begitu diwawancari wartawan, apa dia katakan? Homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, nggak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi ketakwaan seseorang kepada Allah. Sudah, gerakan LGBT ini adalah gerakan internasional. Ini merupakan bagian program resmi UNDP, United Nations Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan dunia, saudara. Khusus untuk Indonesia saja per tahunnya digelontorkan dana 108 miliar, saudara, untuk pengembangan LGBT. Ini laporan resmi UNDP, saudara. Resmi. Ini program PBB. Ini program internasional, saudara. Makanya kenapa kemarin itu sengaja ditutupkan ini masalah, saudara, tes case. Mereka mau tes di negeri kita. Kira-kira orang kita marah apa enggak? Kira-kira orang kita protes apa enggak? Kira-kira orang kita ini akan diterima atau tidak? Tes, saudara. Hati-hati. Saudara, di Amerika Serikat sebelum Barack Obama menandatangani undang-undang perkawinan sejenis, hasil polling resmi pemerintah Amerika Serikat, 80% warga Amerika menolak perkawinan sejenis, saudara. Dan Barack Obama pun, saudara, begitu diwawancarai oleh salah satu televisi nasional di Amerika Serikat, saudara, mengatakan tidak setuju dengan perkawinan sejenis. Tapi, saudara, gerakan Freemasonry, gerakan Illuminati, gerakan Zionis internasional, gerakan lobby Yahudi di Amerika terlalu kuat sampai Barack Obama ditekan dalam tekanan tidak berkutik, sampai akhirnya Barack Obama menandatangani undang-undang daripada perkawinan sejenis. Nah, pertanyaan saya, kalau Barack Obama